Hai, ketemu lagi di Cerita Iri. Kali ini aku mau ngebagiin kepada kamu cara gimana trading biar kamu bisa untung terus. Wow, enak banget ya. Gimana caranya? Yuk, simak dulu. Buat kamu yang baru gabung di channel saya, jangan lupa like and subscribe ya. Kita akan membagiin tips bagaimana kamu bisa mendapatkan berbagai macam passive income. Lumayan kan? Untuk episode kali ini, aku mau bagiin cara bagaimana trading supaya kemungkinan besarnya kita akan untung. Tentu aja bisa kalah ya. Cuma aku bicara kemungkinan besarnya 70% kamu bisa untung. Gimana caranya? Mending kita mulai aja. Nah, kalau kamu buka Indodax, kamu akan lihat berbagai macam koin di sini. Kalau di marketplace-nya ada sekitar 124 koin yang ada di Indodax kamu bisa mainin. Nah, tentu saja kamu akan bilang, koin mana yang bagus buat kita trading? Ya, sebenarnya banyak caranya. Salah satunya adalah kita mesti gabung ke dalam grup-grup kayak trading, cryptocurrency. Jadi di sana banyak teman-teman yang sudah menganalisa duluan gitu ya. Mereka akan bilang, wah koin ini bagus nih, koin ini bagus. Jadi lumayan tuh tips-tips dari teman-teman gitu loh. Jadi kita tahu koin mana yang bagus. Untuk kali ini saya akan mencoba ngejelasin trading di Bitcoin aja. Karena kan selama ini kita ngebahas tentang Bitcoin ya teman-teman ya. Kita tinggal klik Bitcoin ini, terus kita masuk ke Advanced Charts. Oh ya, kamu harus menentukan batas rugi kamu mau kehilangan uang berapa. Karena ini namanya trading. Kalau mining tentu saja berbeda, tapi kita mau trading. Jadi misalnya kamu modal 1 juta, kamu kehilangan berapa? Misal batas keamanan kamu adalah cuma hilang 100.000. Jadi mendingan konsen. Kalau udah 100.000 ya udah anggap aja kamu kalah. Kamu lagi nggak beruntung gitu loh. Tapi kalau batas kamu bisa sampai 300.000, ya kamu lanjut aja. Bisa aja kan? Pas di angka kamu kalah tadinya 850, pas uang kamu 850.000, tiba-tiba naik ke 1,5 juta. Itu juga lumayan. Jadi tentukan batas aman kamu. Kalau teman-teman lihat Bitcoin sekarang, kemarin dia sempat turun, sekarang dia naik lagi. Harga sekarang lagi tinggi nih, di 839 juta. Apakah harga ini bagus untuk beli? Beberapa orang akan buru-buru beli. Kalau di episode yang lalu saya bilang jangan panic sell, di episode ini saya akan berkata jangan panic buy. Oh, kok begitu sih? Iya, karena kita lihat di sini naiknya sangat drastis. Bisa ada kemungkinan dia naik lagi ke sini, tapi yang biasanya naik drastis dia bakalan turun drastis juga nantinya, atau enggak dia mengalami keturunan dulu baru dia naik lagi. Jadi kalau kamu beli di harga tinggi, bisa-bisa kamu rugi kan? Lebih baik tunggu dulu harga agak stabil, baru kamu masuk, apakah kamu mau beli apa enggak. Atau kalau saya, kadang saya nunggu harga turun nih. Seperti ini, saya akan mencontohkan. Anggap aja kita nggak tahu yang namanya grafis di sini ya teman-teman ya. Jadi kotak hitam ini anggap aja kita nggak tahu nih. Jadi pas saya mulai, saya lihat, wah di sini harga Bitcoinnya. Terus ini bakal untung nggak? Apakah dia bakal naik apa enggak? Itu yang saya mau kasih tahu sama kamu. Pertama, karena dia lagi turun, kita buat dulu trend line ya teman-teman ya. Kita klik trend line, udah gitu kita buat. Misalnya saya buat di satu titik ini, saya tarik nih. Nah,
Saya tarik panjang. Kenapa saya pilih titik sini? Karena saya lihat kalau saya pilih titik ini, patokannya adalah 1, ini juga kena ke titik ini juga kena ke titik ini gitu ya. Ini juga bisa 1, 2, 3. Ini juga bisa, boleh, bebas, terserah. Tapi kedua, kita buat kita klik kanan, kita mesti buat resistennya. Resistennya di mana? Nah, kita lihat kita mesti buat ini paling tinggi 1. Kenapa bukan di sini? Karena ini kejauhan, tidak ada lagi. Kalau kita begini kan nggak ada tuh patokannya. Ini kan kita belum tahu. Jadi anggap aja kita giniin, tapi kita mesti lihat dia kena di 1 titik, kena juga di sini 1 titik. Jadi 1, 2, sekitar 3 lah, di sini 3 titik. Nah, ini kita bisa gunakan buat resisten. Jadi kalau kita lihat ini tuh kemungkinan besar pergerakan Bitcoin itu di antara 2 garis ini ya. Dia ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Pas dia di sini, dia mencoba nembus. Cuma apakah dia bisa? Enggak juga. Ternyata dia turun. Terus kenapa saya tidak beli di sini gitu loh? Kan ini nembus nih. Karena sebenarnya kalau misalnya teman-teman lihat ada istilah di kita itu istilahnya serok gitu ya, serok kayak macul tuh. Kita bisa lihat di sini dia udah keluar karena kita menganggap dia bakal ke atas. Sebenarnya dia udah keluar, dia sudah mulai macul, tapi maculnya masih kecil. Bandingkan dengan macul yang ini gitu, lubangnya udah gede gitu. Plak sini, ini sangat gede banget ya dibandingkan dengan ini. Jadi kalau masih kecil, dia masih kemungkinan akan turun. Tapi kalau dia sudah ternyata gede seperti begini, ya dia akan naik. Jadi kalau teman-teman masuk di sini, jangan langsung beli, tapi mendingan teman-teman lihat dulu berapa 15 menit selanjutnya. Jadi teman-teman tunggu sampai dia tembus di sini. Nah, ini kan 786 juta nih. Kalau sudah di sini, ya sudah, langsung aja teman-teman klik buy. Karena dia bakal naik terus. Kita bisa lihat bagian sini akan naik terus gitu. Tapi sekali lagi, kita kan tidak tahu ini kan. Jadi patokan pertama bagi saya, dia mesti ada kayak lubang begini yang besar. Setelah dia naik sini, baru kemungkinan besar dia naik. Dan kedua, kita bisa pakai yang namanya indikator. Indikatornya biasanya saya pakai 2 ya. Ada Bollinger Band. Ini aku jelasin dulu Bollinger Band ini apa. Nah, kita bisa lihat nih. Ada 2 garis ini. Tadi kan kita mulai di sini ya. Pas dia mau nembus di sini, kita bisa lihat makin menyempit. Udah makin menyempit. Ini ada pergerakan ke atas. Ini juga ada pergerakan ke atas. Artinya ini pasti ke atas. Sedangkan kalau yang ini kita lihat tidak ada pergerakan ke atas. Kita udah nembus ini, pasti walaupun dia nembus ini, tapi tidak garis yang bawah ini tidak ada gerakan ke atas. Makanya saya bilang ini kemungkinan turun. Kita udah punya 2 kemungkinan tuh. Pertama kita nunggu ini nembus. Kedua kita lihat Bollinger Band-nya. Ini sudah ada istilahnya curve ke atas, itu sudah lumayan kan. Apalagi yang menentuin ya, ada lagi kita pasang lagi indikatornya yang namanya RSI. Nah, RSI ini apa?
bagi saya ini buat nambahin aja kemungkinan besar kamu untung apa enggak gitu ya. Jadi tadi patokan saya adalah pertama, si candlenya sudah sampai di garis yang trendline ini sudah belok, ini tuh gede, lubangnya istilahnya gede, candlenya sudah masuk, udah gitu Bollinger Band-nya juga udah kelihatan ya, ini sudah naik. Dan di sini kita lihat dia masih di daerah ungu ini gitu loh. Jadi ini sudah, kalau sudah terpenuhi beberapa syarat ini, dipastikan kamu bakal untung, harga pasti naik. Bisa dilihat kan, kalau kamu pasang harga di sini, ya sudah, ini naik terus. Lama-lama dia akan naik terus. Kalau mau aman, silakan jual di sini. Di sini juga kamu sudah untung nih, di 792 juta dari 786. Tapi kalau kamu berani lagi karena kamu yakin naik, ya sudah, mendingan nunggu aja, dan dia kenyataannya kan naik terus. Artinya kamu untung terus. Selama ini cara yang saya pakai dan selama ini ya berhasil. Saya selalu mendapatkan untung lebih setelah saya mining. Nah, gitu aja kali ya teman-teman episode kali ini. Semoga teman-teman makin dapat untung ya. Jangan lupa like, subscribe, and share video ini ya. Bye guys. Happy trading.